Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi dengan berjudul Teori Permintaan dan Pengaplikasiannya dari mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan dosen pengampunya adalah Bapak Raymond Apitupulu MM. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama, ada saya sendiri, Safa Kamila Putri dengan NIM 2892 050032. Saya Nindya Fakwanti dengan NIM 2892 150207. Saya Wahyu Budi Widodo dengan NIM 2892 150027. Selanjutnya ada saya Putriana dengan NIM 2890 548. Nama saya Ramdhani dengan NIM 2892 150120. Pengertian permintaan dan fungsi permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli seseorang atau individu pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Para ekonom dalam kajiannya membagi dua kelompok permintaan konsumen sehubung dengan perilaku konsumsinya, yaitu yang pertama kelompok permintaan fungsional, yaitu kelompok konsumen yang meminta barang karena fungsinya. Yang kedua kelompok permintaan non-fungsional atau permintaan tidak rasional, yaitu permintaan yang bersifat tidak direncanakan atau impulsif, spekulatif, dan permintaan yang mempengaruhi efek daya guna barang. Selanjutnya di sini ada kurva permintaan. Skedul permintaan atau daftar permintaan adalah suatu tabel yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah permintaan barang itu. Untuk jelasnya, kaitan antar harga dengan jumlah permintaan dapat dilihat pada tabel berikut. Aplikasi teori permintaan. Yang pertama, masalah jangka panjang sektor pertanian. Di dalam perekonomian yang belum berkembang, sektor pertanian sangat penting. Perkembangan ekonomi sedikit demi sedikit akan mengurangi sektor pertanian yang besar tersebut. Kemunduran peranan sektor pertanian disebabkan oleh pertambahan permintaan barang pertanian yang lambat, kemajuan teknologi di sektor pertanian yang memungkinkan produktivitas yang tinggi. Yang kedua, kebijakan harga maksimum. Penetapan harga maksimum atau selling price yang diambil oleh pemerintah dimaksudkan untuk melindungi masyarakat konsumen. Penentuan ini untuk memastikan bahwa harga jual produsen tidak terlalu tinggi melebihi daya beli masyarakat konsumen. Penetapan harga maksimum yang lebih rendah daripada harga pasar akan menimbulkan pasar gelap yang memberikan harga barang yang lebih tinggi. 3. Menstabilkan harga dan pendapatan pertanian. Untuk menstabilkan harga dan pendapatan produsen hasil pertanian, berbagai negara banyak yang melakukan campur tangan dalam penentuan produksi dan harga. Campur tangan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara. Dari cara-cara lain ada 3 hal penting, yaitu pertama, membatasi atau menentukan kuota pada tingkat produksi yang dapat dilakukan tiap-tiap produsen. Yang kedua, melakukan pembelian barang yang ingin distabilkan harganya di pasar bebas. Yang ketiga, memberikan subsidi kepada para produsen apabila harga pasar adalah lebih rendah daripada harga yang dianggap sesuai oleh pemerintah. 4. Pengaruh pajak penjualan. Pungutan pajak penjualan akan menyebabkan para pembeli harus membayar lebih tinggi untuk memperoleh barang-barang yang dikenakan pajak tersebut. Untuk menganalisis insiden pajak perlu dilihat proporsi beban pajak di antara pembeli dan penjual pada masing-masing keadaan berikut. Insiden pajak dan elastisitas permintaan. Semakin elastis kurva permintaan, semakin sedikit beban pajak yang akan ditanggung oleh para pembeli. Semakin elastis kurva permintaan, semakin banyak penurunan jumlah barang yang diperjualbelikan. Insiden pajak dan elastisitas penawaran. Semakin elastis kurva penawaran, semakin banyak beban pajak yang akan ditanggung oleh para pembeli. Semakin elastis kurva penawaran, semakin banyak penurunan jumlah barang yang diperjualbelikan. Bentuk umum fungsi permintaan dengan 2 variabel adalah sebagai berikut. QD sama dengan A dikurang BPD atau PD sama dengan minus 1 per B dalam kurung minus A ditambah ID. P dikurang P1 dibagi P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1. Keterangan,
A dan B sama dengan konstanta di mana B harus bernilai negatif. B sama dengan delta QD dibagi delta PD. PD sama dengan harga barang per unit yang diminta. QD sama dengan banyaknya unit barang yang diminta. Syarat P lebih besar sama dengan 0, Q lebih besar sama dengan 0, serta DPD dibagi DG dan LT sama dengan 0. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.